Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Yang pertama nanti kita akan cek dulu indeks IHSG, habis itu kita cek saham BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, dan Goto ya. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG, dan untuk IHSG hari ini turun cukup dalam ya, turun 1% lebih. Ternyata jebol juga support 6.875. Breakdown di bawah support untuk IHSG hari ini, dan untuk support selanjutnya kalau masih turun untuk IHSG bisa ngejar area 6.740-an ya. Di area sini support selanjutnya untuk IHSG kalau masih turun, dan agak ngeri 2 hari terakhir ini ya penurunan IHSG. Kira-kira transaksi hari ini gimana? Kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 7 Desember secara keseluruhan asingnya net sell ya. Asingnya keluar cukup banyak sekali hari ini di IHSG. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Asing keluar di saham big cap ya, ada BBCA, Telkom, Astra, BMRI, BBRI, BBNI, net sell, dan nominalnya juga nggak sedikit. Untuk BBCA aslinya net sell 902,4 miliar ya, hampir 1 triliun nih. Kemudian Telkom ya, Telkom aslinya keluar lagi walaupun sahamnya hari ini naik ya untuk saham Telkom, tapi aslinya masih net sell 346,8 M. Jadi untuk besok hati-hati untuk saham Telkom. Kemudian untuk Astra hari ini net sell lagi 274 M, di Bank Mandiri aslinya net sell 234 M, di Bank BRI aslinya net sell 183 M, di BBNI aslinya net sell 131 M. Dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini Kalbe Farma, SMGR, Unilever, EXL ya. Dan untuk nominalnya sangat kecil sekali ya untuk asingnya masuk hari ini di IHSG. Paling gede itu cuma Kalbe Farma, itu pun hanya 24,8 M ya, net buy-nya segitu. Sedangkan yang distribusi ini ratusan bahkan 900 M ya, itu ini untuk sampai BCA. Jadi untuk besok sih ya masih sama seperti yang kemarin, jangan buru-buru buat entry ya di saham di indeks IHSG. Mengingat untuk hari ini aslinya malah keluar cukup banyak ya, takutnya untuk IHSG kalau masih turun ya bisa ngejar area 6.700-an. Oke, itu untuk IHSG, tetap hati-hati kalau besok untuk resisten terdekatnya saat ini 6.875 itu udah jadi resisten untuk IHSG ya. Aman sih kalau breakout di atas itu. Tapi kalau lihat transaksi hari ini dan aslinya jualan cukup banyak ya, ada kemungkinan masih cenderung turun ya, kecuali kalau aslinya stop jualan dan mulai masuk lagi. Cuman ya besok sih jangan buru-buru buat entry, intinya seperti itu. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk indeks IHSG. Selanjutnya kita cek saham BBCA. Dan untuk BBCA hari ini asingnya net sell 900-an M, harganya turun 2,59% ke level 8.450 ya. Ini jarang-jarang BBCA turunnya sangat tajam sekali ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember itu langsung turun setelah come dead, harganya malah cenderung turun. Secara teknikal ini berhasil breakdown di bawah 8550, berarti support selanjutnya ada di 8275. Jadi yang mau masuk di BBCA bisa perhatikan area sini, yang mau average down mungkin atau mau nambah muatan lagi. Kalau di area sini ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan untuk BBCA mantul. Nah ya, ini support kuat untuk BBCA. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini siapa yang jualan di BBCA, kita cek untuk BBCA hari ini. BBCA hari ini tanggal 7 Desember secara keseluruhan yang jualan itu YU, RX, ZP, AKCS ya. Untuk YU paling gede 577 M, RX net sell 246 M, ZP net sell 101 M, AKCS ini untuk nominalnya ya. Bisa kita lihat bareng-bareng, dan yang masuk itu YPCC BK. Untuk aslinya yang masuk paling gede BK, jadi YU asing ya. Jadi untuk YU asing itu net sell 608,7 M ternyata.
sedangkan YU lokalnya masuk. YU lokal masuk 31,7 M. Jadi hari ini asingnya keluar cukup banyak di saham BBCA, dan yang masuk cuman BK aja ini yang paling banyak, itu pun cuma 153,6 M ya. Kemungkinan untuk besok kalau melihat transaksi asingnya hari ini jualan cukup banyak, yang penting wait and see aja dulu ya untuk BBCA, sama seperti teknikalnya bisa nunggu di dekat-dekat, mungkin kalau untuk BBCA udah di area 8.300-an ke bawah ya. Kalau sampai turun ke area situ dan asingnya udah mulai nggak distribusi lagi, malah cenderung masuk, itu ada kemungkinan untuk saham BBCA mantul naik. Jadi pertimbangkan kalau mau average down atau masuk di BBCA di area 8.300-an ke bawah. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih yang masuk paling banyak lokal ya. YP lokal masuk 216 M. Oke, itu untuk saham BBCA, tetap disclaimer untuk besok sih cenderung masih turun ya. Akan ngejar supportnya di area 8.275 sampai 8.300-an. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI, dan untuk saham BBRI hari ini juga turun cukup dalam, 2% lebih, dan ini close pas di area support ya, supportnya itu 4.760. Hari ini BBRI juga close di area situ, sempat jebol tadi itu, sempat ke level 4.740, cuman ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana kalau kita cek hari ini? Untuk asingnya sih net sell ya, untuk asingnya tadi udah net sell. Apakah ada yang masuk untuk asingnya? Kalau kita cek untuk BBRI hari ini, untuk BBRI hari ini asingnya yang masuk BK ya. Jadi untuk BK masuk di BBCA, juga masuk di BBRI. Yang jualan untuk asingnya yang jualan ada YU, REKZ. YU lagi ya, YU keluar di BBCA juga tadi. Keluar juga di BBRI ya. REKZ juga keluar di saham BBRI hari ini. Yang masuk paling banyak ini BK, AZP, CS. Kalau kita cek dari harga atas dari tanggal 1 Desember itu, untuk BBRI siapa yang nampung ketika harganya turun, kita cek dari tanggal 1 Desember. Untuk asingnya yang masuk ada CC dan ZP ya. Ini yang CC masuk cukup banyak, 370 M. Ini CC asing ya. Kita cek dari tanggal 1, kemudian kalau kita cek dari tanggal 28, kalau nggak salah itu ada yang akumulasi asing itu yang paling banyak siapa, kok lupa. ZP ya, yang paling banyak akumulasi itu ZP untuk minggu lalu, dan hari ini untuk ZP-nya gimana? Untuk ZP-nya hari ini tanggal 7 masih masuk ya, jadi ZP-nya masih masuk, jadi yang nyangkut di atas, misal nyangkut atau yang masih mau hold di saham BBRI, ya mudah-mudahan suatu saat dinaikin lagi ya. Kalau yang distribusi sudah selesai dengan urusannya, ada kemungkinan untuk saham BBRI mulai naik. Kemungkinan sih seperti itu, mengingat untuk ZP-nya juga belum keluar sampai hari ini. ZP malah masih nyicil masuk ya di saham BBRI, walaupun secara keseluruhan untuk asingnya net sell hari ini, tapi kalau ZP-nya masih hot ya, ada kemungkinan masih cukup aman ya untuk saham Bank BRI secara bandarmologi. Kemungkinan untuk besok gimana kalau masih turun, support terdekat secara histori di area sini ya, di area 4.680-an. Ya, area 4.690-an. Jadi kalau besok turun, kalau langsung naik berarti ada yang jaga harga di area sini. Oke, itu untuk saham BBRI ya. Kalaupun turun bisa perhatikan level 4690. Jadi kalau besok langsung merah di saham BBRI, mending wait and see aja dulu, bisa pertimbangan kalau mau masuk lagi di dekat-dekat area sini. Itu pun kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau langsung hijau ya, itu ada kemungkinan konsolidasi ya, berarti di range area 4.760 sampai 4.980. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tetap disclaimer. Kemungkinan untuk besok, hari ini yang jadi market maker di saham BBRI adalah YU ya. YU-nya net sell 150 M. Tapi untuk ZP masih net bell 51, BK masuk 163. Oke, itu untuk saham BBRI. Hari ini aslinya jualan, market maker-nya juga net sell ya. Ada kemungkinan besok ya,
kalau nggak turun malah konsolidasi ya, kemungkinan sih seperti itu. Jadi, ya jangan buru-buru entry dulu ya, mungkin di awal market lihat situasi dulu untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri, dan untuk saham Bank Mandiri ternyata gagal mempertahankan posisinya di atas 10.725 ya. Ini untuk saat ini 10.725, 10.700 sampai 10.725 saat ini udah jadi resisten Bank BRI, dan untuk hari ini langsung open gap bawah untuk Bank BRI. Kemarin close di harga 10.900 kemarin. Hari ini langsung open di 10.625 ya. Sempat mencoba breakout ke atas resistennya lagi, cuman gagal, langsung dibanting turun dan minus 4,8% ya. Sekelas Bank BRI ini cukup dalam. Kira-kira besok gimana? Apakah masih bisa naik lagi atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk BB Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini tanggal 7 Desember yang jualan ZP ya. Jadi untuk ZP net sell 362 M. ZP RX AG asing semua ini. Dan untuk aslinya yang masuk masih BK ya. BK masuk hari ini, BK mulai nyicil ya. Mungkin ini kesempatan menurut BK ya. Turunnya IHSG dan turunnya big cap di IHSG itu merupakan kesempatan buat masuk. Itu mungkin menurut BK ya, karena untuk BK masuk di Bank BCA, di Bank Mandiri, juga di Bank BRI. Selain BK aslinya yang masuk ada CC, CS, AK, YU ya. Cuman secara keseluruhan aslinya net sell ya, karena ZP ini distribusi 364. Kalau ZP-nya nggak jualan ya lebih banyak yang masuk untuk Bank BRI. Kemungkinan untuk besok yang jadi market maker utama hari ini ZP-nya net sell. Kalau kita cek untuk dari tanggal 1 ZP udah net sell 427 M ya. Market makernya kalau kita cek dari tanggal 21 ZP dan BK. Jadi untuk BK itu baru mulai masuk hari ini ya, mungkin di sampai BRI. Di BMRI soalnya kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk BK-nya masih net sell 53 M, dan hari ini untuk BK-nya ini masuk. Ini BK asing. Ya, BK asing kan. Dan untuk hari ini tanggal 7 BK-nya masuk ya, masuk 174 M. Jadi kemungkinan turunnya Bank Mandiri ini itu dijadikan kesempatan BK buat masuk ya. Tapi setelah keseluruhan untuk hari ini aslinya masih net sell, ya nggak menutup kemungkinan untuk besok ya sama kayak Bank BRI tadi, jangan buru-buru buat entry di awal market ya, lihat situasi kondisi dulu. Takutnya kalau Bank Mandiri masih turun, itu target penurunannya ya bisa ke arah sini. Kalau secara histori support terdekatnya di area 9.950. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Atau sebelum ke situ ya, di area sini dulu ya. Ya. Perhatikan saya level ini 10.300, misal besok di area sini ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan mantul naik ya. Siapa tahu BK di sini jaga harga untuk besok. Cuman ya kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Perhatikan saya level 10.300 jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham Telkom, dan untuk saham Telkom hari ini naik ya, harganya masih dijaga supaya nggak breakdown di bawah 3.580. Dan secara teknikal masih di area konsolidasi ya, di range area 3580 dan 3710. Jadi untuk 3710 itu area residennya untuk Telkom, 3580 area support untuk Telkom saat ini. Gapnya masih cukup lebar ini, belum ketutup hari ini, belum nutup gap. Kalau lihat asingnya cukup banyak. Untuk besok gimana ya untuk saham Telkom? Kalau aslinya jualan cukup banyak ya, kalau besok aslinya masih jualan, ada kemungkinan masih konsolidasi di area sini ya untuk saham Telkom. Tapi kalau aslinya udah nggak jualan ya ada kemungkinan breakout di atas 3710, nutup gap di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Telkom. Telkom hari ini tanggal 7 Desember
Yang jualan RX ODYUBK ya, RX Net Sell ini asing dulu ya, kita cek untuk asingnya yang keluar RX Net Sell 268M, OD Net Sell 120M, YU Net Sell 59M, BK Net Sell 30M, dan untuk asingnya yang masuk ada ZP. ZP hari ini masuk 102M, AK masuk 21M. Secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell di saham Telkom. Dan yang jadi market maker utamanya hari ini RX BKOD, ketiganya net sell. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk Telkom ini ZP-nya net sell ya. Jadi untuk ZP mulai masuk lagi di saham Telkom, apakah ini tanda-tanda kalau Telkom mau naik? Ya kita lihat aja besok ya. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 1 Desember ini, untuk ZP-nya udah net, kita cek dari tanggal 1 sampai kemarin ya, sampai kemarin tanggal 6 untuk ZP-nya net sell 559M. Jadi untuk ZP itu yang paling banyak distribusi di saham Telkom. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember, paling banyak distribusi net sell 559M. Dan untuk hari ini tanggal 7 untuk ZP-nya udah net buy ya, jadi net buy 102M ya. Jadi untuk harganya mungkin menurut ZP ini udah cukup murah ya, udah layak dikoleksi. Jadi untuk ZP mulai masuk lagi di saham Telkom ya. Padahal asing yang lain jualan cukup banyak ya, tapi untuk ZP berani nampung. Kemungkinan sini yang jaga harga hari ini di saham Telkom ZP. Menurut saya sih seperti itu. Kita lihat aja besok, siapa tahu besok ZP mau masuk lagi lebih banyak ya di saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Jadi ya semoga aja besok bisa breakout di atas 3710. Kalau breakout di atas itu target kenaikan selanjutnya ya paling nggak nutup gap ya di area 3800-an. Oke, itu untuk saham Telkom. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham GoTo, dan untuk saham GoTo hari ini ARB lagi dan nggak ada perlawanan di harga 107. Jadi untuk saham GoTo sudah ARB 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali ARB ini lebih parah ya daripada saham gorengan, padahal untuk GoTo itu market cap-nya sangat besar. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham GoTo, hari ini tanggal 7 Desember, ini di market reguler ya, transaksi di pasar reguler yang distribusi itu MG jualan lagi 10,7M, SQ net sell 8,8M, AO net sell 2,1M. Yang masuk PD, YP, DP, CC ya. Jadi untuk saham GoTo, kalau kita cek untuk transaksi negonya apakah masih seramai yang kemarin? Hari ini untuk transaksi GoTo di pasar nego paling gede valuasinya YU ya. YU valuasinya itu 542,5M dan net sell 178 juta. Kita cek lebih detail lagi untuk transaksi GoTo di pasar nego. Jadi hari ini di pasar nego untuk GoTo masih ada yang jual di harga 2 ya, 2 rupiah. XL lagi yang dapat. Jadi untuk XL hari ini dapat 1,1 juta lot saham GoTo di harga 2 rupiah. Ya, dan yang menjadi top buyer hari ini di saham GoTo YU. YU beli 33,8 juta lot saham GoTo di pasar nego dengan harga 80. Ya, YU beli di harga 80, kemudian IF beli 3,2 juta lot di harga 93, MG beli 1,9 juta lot di harga 87 ya. Jadi MG jualan di pasar regulernya dari kemarin itu kemungkinan dia buat beli di pasar nego ya dengan harga yang lebih murah. Kemudian hari ini yang jual harga GoTo paling mahal itu di harga 115. Itu yang beli ada KZ, RX, FS ya. KZ, RX di harga 115. Berarti untuk KZ dan RX ya
floating loss ya, soalnya untuk hari ini close-nya di harga 107. Kenapa kok nggak beli di pasar reguler aja ya? Saya juga heran. Mungkin karena ada kesepakatan dulu di awal juga, kita nggak tahu ya. Jadi kemungkinan untuk besok gimana, untuk saham GoTo mudah-mudahan ada perlawanan naik ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun ARB ya kita cuma bisa nunggu aja ya. Kalau kita cek dari awal lockup-nya dibuka ya, transaksi di pasar negonya yang pegang barang paling banyak itu si XL ya. Jadi dari tanggal 30 November kemarin untuk XL udah pegang 174,7 juta lot ya. Saham GoTo di harga 70 ya. Harganya juga paling rendah ini 70 XL ya. Dia kok bisa dapat saham di harga sekian ya. Kemudian yang paling banyak lagi kedua AK, AK-nya masih di harga 100. Jadi kalau besok ARB untuk AK udah mulai floating loss ya. Untuk AK yang beli di pasar nego. Floating loss, soalnya untuk AK average-nya masih di harga 100. Untuk barangnya punya 164 juta lot ya. Kalau kita cek dari tanggal 30 November kemarin dari lockup-nya dibuka. Jadi mudah-mudahan sih untuk besok ada perlawanan naik, harapan kita seperti itu. Cuman ya kembali lagi ya, terserah market maker-nya ya. Kalau urusan para investor besarnya, market maker di pasar nego belum selesai ya, ada kemungkinan masih ARB. Oke, itu untuk saham GoTo. Dan ada juga ya ternyata yang beli di 342 ini si AZ, beli 8,3 juta lot di pasar nego dengan harga 342. Nah, ini doang yang paling gede ya. Untuk ELS-nya di 150-an. Jadi untuk saham GoTo kalaupun ARB ya, kalau emang besok ARB dan ARB lagi ya harusnya jangan lebih rendah di bawah 70 ya. Intinya seperti itu. Tapi ya kita lihat aja besok ya gimana marketnya aja. Tapi menurut saya sih kalau besok ARB berarti ke harga 99 kalau nggak salah ya, kita kemarin hitung itu. Coba kita hitung lagi untuk saham GoTo kalau besok ARB 107 dikalikan 93% berarti akan open di harga 99, 100 akan pas open di harga 100. Akan open di harga 100. Jadi kalau besok ARB berarti si akannya BEP ya, nggak floating profit, nggak floating loss juga. Ya mudah-mudahan AK mau naikin ya. Kalau ARB lagi ke harga berapa? Berarti harga 100 dikalikan 93% di harga 93. Jadi kalau besok ARB nggak ada perlawanan, ARB selanjutnya ke harga 93. Kalau sampai ke harga 93 berarti emang parah ya ini si GoTo. Dibiarin aja sampai ARB berjilid-jilid ya, lebih parah dari saham gorengan. Tapi ya kita cuman bisa ngikuti aja pergerakannya selama yang kita beli itu pakai uang yang dingin dan tujuan masuk GoTo itu untuk invest ya, sepertinya masih cukup tenang ya, walaupun ya agak ngeri juga ya floating loss-nya udah